Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Untuk pembahasan kali ini saya akan mencoba membibitkan atau menanam pakcoy ini tanpa membeli benih ya teman-teman. Jadi kita manfaatkan bonggol atau sampah bonggol pakcoy ini untuk ditanam kembali. Oke, saksikan video ini sampai habis ya teman-teman. Oke, kita mulai. Pertama-tama kalau pakcoy itu kan pasti kita ambilnya bagian atasnya aja ya teman-teman, bagian daunnya aja ya. Kalau untuk bonggolnya kebanyakan kan selama ini kita membuangnya ya, padahal itu masih bisa kita tanam teman-teman. Caranya ya tinggal kita potong aja teman-teman ya, kita potong. Nah yang ininya nanti kita masih bisa manfaatkan di sayur atau sebagai campuran masakan yang lainnya. Nah yang akan kita tanam tuh ininya teman-teman, bonggolnya. Kan ini kan udah terlalu besar ya, kalau dimakan juga keras nanti hasilnya. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman, kita tinggal rendam dalam air tuh, gitu teman-teman. Kebetulan saya juga udah punya nih tuh. Nah ini kita rendam 1-2 jam teman-teman. Kita rendam 1-2 jam supaya si bonggolnya itu segar kembali. Nah nanti setelah 1-2 jam kita pindahkan ke bibit tanam. Nah untuk video kali ini akan saya bahas tuntas sampai dengan selesai, sampai dengan dia akan tumbuh. Jadi jangan kemana-mana teman, saksikan terus ya. Oke teman-teman, tadi saya udah memotong bonggol pakcoy ya. Nah ini udah saya rendam selama 1 jam dan udah tampak segar, ya bonggolnya. Nah sekarang saya mau tanam di pot. Oke. Nah ini potnya ukuran 20 cm ya, saya pakainya teman-teman. Saya beli di online cuma 1.500, jadi sangat hemat ya teman-teman. Dan untuk media tanamnya saya beli dengan harga 18.000 per 10 kilo, satu karung 10 kilo ya teman-teman. Oh iya teman-teman, berhubung ini ada lubang-lubangnya, saya tutup pakai bekas masker ya, karena saya nggak punya kerikil kecil. Jadi ketika disiram, airnya tidak terlalu banyak terbuang dan kotor ke lantai ya teman-teman. Ini sekarang saya isi bidangnya. Tekan-tekan ya teman-teman, biar ketika kena air dia tidak menyusutnya terlalu jauh dan ke tanaman juga lebih kuat. Oke, sekarang kita masukkan teman-teman pakcoynya. Kita tutup sekelilingnya. Kenapa saya tidak membeli bibit ya teman-teman? Karena saya berusaha memanfaatkan sampah-sampah dapur yang masih bisa saya tanam. Selain untuk menghemat biaya pembelian benih, di samping itu juga memanfaatkan sampah yang dapur yang bisa ditanam dan mengurangi sampah juga ya teman-teman. Oke, ini teman-teman sudah saya tanam
Ini adalah pakcoy. Saya tanamnya dari bonggol ya, tanpa akar. Oke, thank you. Nah, teman-teman, setelah pindah ke media tanam, kita harus langsung siram ya, biar dia segar kembali. Dan mudah-mudahan tumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan tumbuhan baru ya teman-teman, supaya tidak beli pakcoy ya, karena pakcoy biasanya kan cuman digunakan untuk tambahan di makanan seperti mie, atau kita mau buat nasi goreng, atau tambahan buat capcay dan lain-lain ya. Kalau kita menanam sendiri kan kita bisa menghemat biaya ya teman-teman, menghemat biaya dan sampah-sampah yang bisa terpakainya kita manfaatkan lagi ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sekarang tanggal 4 bulan 8 2021 ya. Nanti akan saya videokan terus apakah tanaman ini berhasil seperti apa yang kita harapkan, dan mudah-mudahan sih berhasil ya teman-teman. Oke, segitu aja dari saya teman-teman, terima kasih. The next day. Halo teman-teman, ini pakcoy yang saya tanam 2 hari yang lalu atau tanggal 4 Agustus 2021. Sekarang tanggal 6 bulan Agustus 2021. Sudah 2 hari ya teman-teman, dan hasilnya wow. Tumbuh daunnya banyak, hijau, segar. Berhasil ya teman-teman. Padahal saya tidak membeli bibitnya atau benihnya. Ini dari sisa-sisa sampah dapur atau bonggolnya yang saya tanam. Bagus ya teman-teman ya, boleh lihat ya. Bertanam hemat ya teman-teman, dan memanfaatkan sisa-sisa sampah dapur yang kita punya. Oke, nanti saya update lagi beberapa hari ke depan. Terima kasih. A few moments later. Halo teman-teman, hari ini saya mau update tanaman pakcoy saya yang sudah saya tanam seminggu yang lalu atau tanggal 4 Agustus 2021. Sekarang tanggal 11 Agustus 2021, sudah 7 hari ya teman-teman, dan ternyata berhasil ya teman-teman. Padahal ini saya menanam tidak menggunakan atau tidak membeli bibit baru ya teman-teman. Seperti biasa saya menggunakan sisa-sisa sayuran yang tidak terpakai untuk saya tanam. Jadi kita menanam hemat, memanfaatkan apa yang kita punya, dan alhamdulillah tumbuh berhasil ya teman-teman. Boleh dilihat teman-teman, bagus sekali ya. Tuh, saya tanam dari bonggol ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini bonggol yang tidak terpakai, sisa sayuran di dapur saya ya. Ini juga sama. Dan ini juga saya punya caisim nih teman-teman, caisim. Dan ini juga sama, saya tanam dari bonggol, tidak beli benih juga ya teman-teman, dan alhamdulillah berhasil. Usia pakcoy ini sudah 1 minggu ya teman-teman, dari semenjak saya tanam. Alhamdulillah ya teman-teman, mudah-mudahan besar dan tunasnya bertambah banyak, sehingga saya apabila perlu pakcoy untuk tambahan masakan
Saya tidak perlu membeli ya teman-teman. Jadi hemat banget ya teman-teman. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, kita harus benar-benar menghemat ya teman-teman, memanfaatkan apa yang kita punya. Dan bercocok tanam seperti ini selain hemat, kita juga memanfaatkan waktu di rumah karena work from home ya, WFH ya, kebanyakan kerja kita dari rumah biar kita nggak stres, nggak gabut kalau kata anak muda. Jadi kita manfaatkan waktu dan bisa bermanfaat juga buat keluarga kita ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja proses penanaman pakcoy dari awal sampai akhir, dari mulai menanam sampai dengan berhasil seperti ini ya teman-teman. Mungkin nanti saya update lagi pas ketika saya akan panen ya teman-teman, atau pakcoynya akan digunakan di video berikutnya mungkin ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, biar saya bisa lebih bersemangat lagi membuat videonya. Dan apabila teman-teman mau memberikan masukan, silakan komen, dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya upload video baru, teman-teman bakal mendapatkan notifikasi dari YouTube untuk melihat video saya yang terbaru. Oke, segitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertani di rumah ya.